Cece. Terima kasih. Luar biasa loh acting menjadi perempuan Jowo. Itu kalau saya lihat detailnya, artistiknya dan lain sebagainya dapat ya. Untuk setting tahun 80-an ya Mas ya. Ketemu lah tuh ya pecahan uang yang gambarnya Hamengkubuwono 9. Gitu ya. Lalu baju-bajunya dan settingnya ya. Tapi yang paling membuat saya surprise, Cece bisa masuk ke gaya-gaya pengusaha batik, juragan batik, Eyang. Ya. Bagaimana akhirnya mau menerima tawaran itu dari Mas Erwin? Terima kasih. Hai semua yang di ujung sana. Yang di ujung sana. Kalian memang luar biasa. Terima kasih semuanya. Tanpa kalian nggak ada film ya. Soalnya nggak ada yang ngebahas. Kalau menerima pastinya saya harus menerima begitu. Karena siapa lagi yang memajukan film Indonesia kalau bukan kita-kita dan sebagai pemain dan yang berusaha untuk menjadi aktor yang baik dan benar semua genre pasti saya akan terima begitu Mbak. Jadi PR itu harus dijalankan sebelum kita masuk syuting, bahkan sebisa mungkin sebelum reading, karena pastinya ketika ada penawaran kami akan bertanya dahulu tentang skenarionya begitu. Ketika skenario atau sinopsisnya diterima pasti kita akan pelajari, baru setelah kita oke, kemudian kita reading. Jadi pemahaman itu atau PR yang harus kita kerjakan pastinya jauh sebelumnya gitu. Apalagi kalau jauh-jauh sebelum syuting. Jadi janganlah membaca ketika ya di saat syuting gitu. Okay. Yogianya demikian. Jadi itu siapa sih yang kayak gitu baca pas syuting? Ih, julid ya MC-nya. MC ya, bukan Cece ya, MC ya. Jadi Cece menjawab tantangan dan butuh effort ya untuk bisa ngomong dengan gaya bahasa Jawa, ada bahasa Jawa halusnya. Ya, nama saya Ingrid Wijanarko, ya saya Jawa Tengah, Mbak. Ya, jadi Wijanarko bukan Batak. Jawa. Ya, jadi tapi apapun itu begitu ya Mbak, mau itu Jawa, mau itu Batak, Manado, saya juga pernah menerima. Sekali lagi we do the homework begitu. Kita harus melakukan PR. Jadi apapun itu harus dipelajari dahulu gitu. Menarik karena ini walaupun ini mitos, tapi seperti yang kita ketahui bahwasanya mitos dalam hal ini mitos Pesugihan Jalan Penoleh adalah merupakan cerita rakyat yang kadang tidak bisa dibahas dengan hukum alam atau dicerna dengan nalar atau dengan metode ilmiah begitu. Jadi ini sungguh sangat menarik, bagi saya menarik sekali dan saya senang sekali begitu Mbak. Dan apalagi sebagai Eyang Susana, saya harus menjalankan ritual setiap Jumat, malam Jumat begitu. Ya. Yang mana ritual itu kan merupakan proses dari pelaksanaan tradisi. Ya. Nah, bicara tentang tradisi, kita kan tahu bahwa tradisi itu adalah produk kebudayaan. Kearifan lokal. Ya, tradisi adalah produk kebudayaan lah begitu kurang lebih ya. Jadi saya sangat senang dengan hal-hal tersebut. Jadi pastinya saya terima. Oke, tepuk tangan dulu dong Cece-nya ya. Ini menariknya karena dengan pemain yang asli Jawa bisa masuk, bisa ngeblend. Karena kalau yang ngomong soal aktingnya Anissa sebagai perempuan Jawa udah banyak lah ya beberapa film ini. Apa yang membedakan menjadi Sari di Anak Titipan Setan? Oke, terima kasih Mbak Telni. Sebelumnya, sugeng siang, selamat siang semuanya. Ya, matur nuwun, terima kasih. Ini saya juga senang sekali bisa bergabung di film Anak Titipan Setan ini sebagai Sari ya. Terima kasih waktu itu Mas Erwin kesempatannya, juga seluruh jajaran produser yang sudah mempercayakan karakter Sari. Nah, pertanyaan bagus Mbak Telni, apa yang kemudian membedakan gitu ya? Biasanya kan selama ini orang selalu tahu saya itu emang ya udah film yang biopik gitu karena katanya wajah saya itu kuno gitu ya. Wajah-wajah zaman dulu gitu. Saya juga bingung. Padahal saya anak kekinian banget. Terus Jawa ya memang karena saya dari Jawa, saya dari Jogja gitu ya. Tapi di sini adalah saya tentu saja langsung mau menerima tawaran untuk bermain di film Anak Titipan Setan ini karena saya hampir tidak pernah, jarang sekali mendapatkan peran
antagonis. Ya, jadi ini adalah bagian juga tadi kalau Cak Ingrid bilang ingin turut memajukan perfilman Indonesia, tentu saja ingin juga memberikan yang terbaik ya sebagai seorang aktris seni peran gitu, bahwa kemudian ini menjadi eksplorasi saya yang baru ketika tidak hanya genre ya, tapi juga kemudian secara peran gitu ya, karena selama ini saya selalu mendapat peran yang tertindas, apa wajah saya tertindas kali ya. Enggak. Maksudnya selalu dapat peran yang protagonis, kemudian di sini mendapat tantangan yang baru seperti itu, Mbak Tel. Oke, apa rasanya beradu akting dengan senior sekali Cak Inge? Wah, saya banyak sekali, jujur saya banyak belajar dari Cak Ingrid ya, dan juga Mbak Gisel juga sama. Pokoknya kalau dalam sebuah film itu saya pasti selalu belajar ilmu yang baru. Dari Cak Ingrid saya belajar kedisiplinan beliau yang kemudian saya lihat ya, beliau itu rajin sekali loh, bahkan ngalah-ngalahin kru. Kadang-kadang dia bikin breakdown sendiri tuh di skripnya, breakdown wardrobe, breakdown apa, luar biasa sekali. Ini yang saya pelajari ya, bahwa kemudian akhirnya di sini juga kemudian saya mendapatkan pelajaran utamanya adalah ya bagaimana Cak Ingrid ada di posisinya yang sekarang juga karena kedisiplinan beliau dan bagaimana totalitas beliau juga untuk memaksimalkan semuanya dalam seni peran yang beliau dalami begitu. Jadi itu juga yang saya pelajari gitu, Mbak Telmi. Oke, ini wajah khas cantiknya orang Indonesia, terutama perempuan Jawa, ada di Anissa dan aktingnya oke ya. Boleh tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Oh ya, saya sekaligus juga ingin mengucapkan terima kasih dan salam hormat di sini untuk seluruh rekan-rekan wartawan yang sudah hadir. Karena yang namanya sebuah film itu kan harus bertemu dengan penontonnya, dan disinilah peran rekan-rekan wartawan untuk membawa film Anak Titipan Setan ini nanti bisa bertemu lebih banyak penonton. Jadi terima kasih dan salam hormat. Oke, pastinya akan kita tulis ya untuk mengajak penonton berbondong-bondong ke studio ya, nonton ke bioskop. Oke, sehingga karena katanya mengulik-ngulik tuh skenario, termasuk juga ketika ada di akhir-akhir cerita ketika tidak memakai pemeran pengganti, ketika ada penampakan pocong wajah dari ibu gitu kan ya, putrinya kaget gitu, ternyata ada. Ya, kalau saya pribadi kembali lagi sebagai aktor yang berusaha untuk selalu bermain baik, kalau sebisa mungkin semua adegan saya lakukan. Namun ini kadang-kadang suka lempar batu sembunyi tangan nih sahabat saya di sebelah kiri ini ya. Jadi beliau bertanya kepada sutradara Mas Wahyu begitu ya, sutradara 2, bahwa Mas Wahyu ingin sekali gitu bahwa itu harus diperankan, yang stand in harus saya. Terus Mas Erwin bilang begini, ya kamu tanya aja sendiri begitu ya. Mas Erwin nggak mau. Oh, di lokasi syuting baru ngomongnya. Sehingga baru di lokasi syuting ngomongnya. Ketika seorang Erwin Arnada menyutradarai sebuah film, pasti ada beberapa persen yang dilakukan di itu Mas Erwin selalu begitu. Jadi saya rasa semua jurnalis demikian ya, karena Mas Erwin juga berasal dari jurnalis, mulai nulisnya pas deadline ya nggak? Iya benar. Nah, begitulah Mas Erwin Arnada, dan itu selalu yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya oleh Mas Erwin, yang mana lebih bagus daripada yang kalau dia pikirkan sebulan sebelumnya begitu. Dan itu ternyata beberapa di antaranya di film tersebut dilakukan Mas Erwin saat itu. Jadi kembali lagi saya sebisa mungkin saya lakukan adegan tersebut sendiri. Jadi ketika mereka bertanya, ayo aja ngapain, diapain dan lain sebagainya, begitu diseret ya udah seret aja begitu kan ya. Itu di hutan bambu gitu diseret. Ya, kalau yang itu ada benar yang benar ya, nanti juga mungkin akan jelaskan oleh PFN, karena ada beberapa adegan yang mungkin penonton tidak menyangka bahwa itu dilakukan di dalam studio ya, dengan sistem apa Mbak Chandra? CGI? SR, bukan CGI Mbak, gitu ya, itu ada di studio. Nah oke, jadi iya diseret-seret begitu, tapi kembali lagi saya tidak akan kelihatan begitu tanpa bantuan dari di sini teman-teman artnya dahsyat Mbak. Teman-teman artnya dahsyat, kemudian juga DOP-nya juga dahsyat. Pertama yang kalau saya pribadi kalau melihat film pasti artnya dahulu. Menurut saya, mudah-mudahan teman-teman setuju, kalau artnya berapa angkanya? Boleh lebih dari 10 nggak gitu? Jangan dong, kurang dari 10. Jujur. Oh, 8.
7 atau 8 jujur dong ya. Jujurlah padaku. Oke, nah tuh Mas Erwin begitu untuk mengubah satu art. Beliau tuh di sini ada dekat sini ada pasar mana. Kalau Solo ya Solo, padahal kita di Jogja. Gitu. Kita Solo sempet-sempetnya tuh ke pas apa namanya jadi lali aku. Sak klitikan opo saya Cina gitu. Nah itu, jadi tanpa art, walaupun itu didorong, kalau DOP-nya nggak canggih, artnya juga nggak canggih kan nggak mungkin dapat begitu. Dapat lah ya adegannya ya. Iya kurang lebih demikian. Terima kasih atas kepercayaannya. Keren, Cece yang mau dibungkus kain kafan dan digeret, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Ini effortnya keren banget loh. Oke, yang tidak kalah kerennya juga effortnya adalah Giselle yang rela digantung. Yang tetap cantik ya. Iya, dari awal mulai dari adegan di dipannya ibu sampai digantung, kenapa sih Giselle masih udah berpeluh keringat, udah kuncul tapi tetap cantik ya Giselle. Terima kasih. Selamat siang juga buat teman-teman wartawan semuanya, teman media. Thank you buat kehadirannya, udah nonton dan kesediaannya buat meliput kita hari ini. Menjawab pertanyaan Mbak Telni. Itu sebenarnya aku juga bingung, padahal kita swear Mas, aku juga udah ngeberantakin rambut, bener kan? Itu swear deh kan, kalau continuity kan rambut udah harus jatuh, itu udah gini, udah basah, disemprotin apa juga. Kucel muka Udah dihitem-hitemin semua udah. Cuman kayaknya emang karena perkara rambutnya tebal dan potongannya pendek. Jadi itu Karena cepet kamu banget. cantik. Enggak, Mbak. Jadi aku tuh sebenarnya kok masih rapi aja sih rambutnya. Sebenarnya juga kan kadang kalau kita sebagai penonton kan Giselle juga, kalau penikmat kan juga agak jeli kan kadang-kadang. Pengennya tuh udah seberantakan mungkin. Jadi aku tuh udah sampai berantakin, udah lari-lari, udah apa biar keringatnya tuh selain cuman efek yang dibuat sama teman-teman makeup kan pengen juga lebih kelihatan gimana natural gitu. Udah Mbak Telni, swear udah. Cuman kayaknya memang emang udah ya segitu aja berantakannya. Jadi dikasih angle Mudah-mudahan ya suka. buat teman-teman wartawan, usaha Giselle untuk memberantakan diri dan dandanan dalam film Anak Titipan Setan. Oke, tapi ini chemistry-nya juga masuk ya dengan Gabriel ya. Iya, Ayo boleh mikrofonnya dipegang dulu. Jadi di film Anak Titipan Setan itu Putri memang di film Anak Titipan Setan ini Putri memang seorang ibu juga. Jadi itu yang ngebuat Giselle juga nggak terlalu sulit untuk ngedapetin feelingnya, moodnya, terus ketakutannya, kekhawatirannya seperti apa. Terus punya anak juga seusia Gaby tuh nggak terlalu jauh. Gaby ini, dan dia pinter banget, cerdas banget, mau kerja sama banget, ekspresif banget. Malah dia excited banget juga untuk syuting, setiap hari nanya, hari ini aku berapa scene gitu. Dan dia ini kita dapatkan di detik-detik terakhir mau syuting. Castingnya ya. Oke. Hi Gabriel, boleh? say hi to everyone. Say hi. Gabriel, how old are you? 7. 7. Okay. This is your first movie, right? Second. Oh, second. Okay. How do you feel about this genre, horror? Good. Okay. What do you think about manggilnya Tante Giselle atau Mama Giselle? Mama Putri. What do you think about Mama Putri? Udah di program, Mbak. Jawabannya begitu. Okay. Good. Cuma 2, good, yes. Yes, okay, good. Oke. Ini kejelian saya lagi bertanya. Oh yeah. Halo. Can you explain about Ceritain dong. your experience about this film? No. Your acting. I like the shooting last time, and when I was knocking on the window, I was not scared. I was not that scared when I was banging on the window. Oh, tepuk tangan. Oh, you are a brave boy. Iya, dia nggak takut banget kan. Itu tadi syuting yang di jendela dengan hantu-hantu ciliknya itu ya Mama Putri ya. Iya, lucu banget. Lucu banget. So, do you like the movie? Yeah. Oh. Okay.
Oke, teman-teman wartawan, ini menarik sekali ketika Giselle bisa menaklukkan, karena harus ya ada beberapa scene sering banget dengan Gabriel. Apa kesulitan? Tadi bilang katanya ya anak seusia sama seperti Gempia ya. Iya. Tapi apa tantangannya? Tantangannya untuk ngebuat dia mau gitu ngikutin arahan dari Mas Erwin kan, untuk bisa ngeluarin juga senatural mungkin, karena kan aku ini kan punten kan main masih baru banget juga, jadi kadang-kadang emang sangat bergantung juga sama energi pemain lain gitu. Terus mesti sambil ngerangkul dia juga untuk ngeluarin yang terbaiknya gitu, jadi memang semuanya mesti dibangun dari sebelum masuk set gitu. Jadi itu sih paling tantangannya, karena kan nggak semua anak mau dan bisa gitu. Kebetulan di Gabi ini dia mau banget dan bisa banget juga untuk mengerti arahan dan nuangin pas di lokasi gitu. Ngelendot Itu sangat dulu membantu ya sama aku maminya banget ya? gitu. Ngelendot Iya. dulu sama maminya dapet ya. Iya, dia mau gitu kan, pas ke lokasi masuk tuh mama benerannya Yes. kan nggak selalu masuk gitu, jadi cuma dititipin aja dan dia punya keberanian itu dan mau. Itu yang susah, ternyata nggak semua anak begitu kan Mbak Del. Iya, betul. Oke, apalagi ini genrenya horor ya. Drama aja butuh effort ya apalagi horor. Iya. Boleh beri tepuk tangan untuk Giselle dan juga